menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong agar penyaluran bantuan khususnya bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dipermudah dari sisi pendataan dan mekanismenya. Untuk mendukung hal ini, pihaknya juga tengah menyiapkan aplikasi untuk mendata dan mempermudah penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku parekraf. Sandiaga mengatakan, selain memudahkan pendataan calon penerima bantuan, aplikasi pendataan ini juga dipersiapkan agar penyaluran bantuan-bantuan seperti bantuan presiden untuk usaha mikro, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata dengan pagu anggaran Rp2,4 triliun tepat sasaran dan akuntabel. Untuk diketahui, program PEN di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pagu anggaran Rp2,4 triliun ini disiapkan dalam berbagai program. Adapun program-program yang dapat dijalankan pada tahap awal realisasi PEN ini adalah sertifikasi CHSE bagi usaha pariwisata, dukungan bagi subsektor film, dukungan akomodasi hotel untuk tenaga kesehatan, serta bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata yang sedang dalam tahap finalisasi. Sandiaga menjelaskan, bantuan ini juga sudah tidak mengusung konsep dana hibah, melainkan bantuan-bantuan tersebut diarahkan ke usaha-usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Selain itu, Kemenparekraf juga sedang menjalankan dukungan akomodasi hotel bagi tenaga kesehatan sebesar Rp300 miliar. Bahwa pagu anggaran 2,4 triliun sudah diberikan dan setelah kami melakukan koordinasi dan beberapa langkah konsolidasi juga atas arahan Presiden untuk menyederhanakan proses dan kami berkoordinasi dengan KPC PEN bahwa yang dapat dijalankan di tahap awal ini adalah sertifikasi CHSE bagi usaha pariwisata, dukungan bagi subsektor film, dukungan akomodasi hotel dan untuk tenaga kesehatan, serta bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata yang sedang difinalkan karena dana hibah tahun lalu itu ini bisa saya umumkan bahwa dana hibah yang kami usahakan perluasan dari tahun lalu ternyata oleh rekan-rekan dari PEN menyatakan bahwa akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga lainnya. Tentunya ini keputusan yang harus kita dukung dan terkait dengan dicairkannya dana PEN ini kita harapkan walaupun terjadi dinamika di seputar penyiapan program-program di atas dan memang sangat dinamis karena situasi COVID ini tentunya berubah dan keputusan pemerintah agar bantuan ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Namun demi kehati-hatian dan demi memastikan optimalisasi daripada kegiatan ini, utamanya adalah ketepatan sasaran dari program serta akuntabilitasnya harus kita junjung tinggi. Penyaluran tentu diharapkan akan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan ini akan kita dorong sebagai langkah utama dari Kemenparekraf di tengah PPKM level 4 ini. Dukungan akomodasi hotel sudah dan akan terus berjalan, khususnya untuk tenaga kesehatan. Dan suratnya sekarang di tahap berikutnya, jumlahnya 300 miliar, sudah kami ajukan dan kami menunggu realisasi dari teman-teman di KPC PEN, tapi komitmennya adalah ini bisa didahulukan untuk saudara-saudara kita yang ada di garda depan, yaitu tenaga kesehatan. Berkaitan dengan program yang melakukan adaptasi dari dana hibah tahun lalu, bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata atau BPUP, tahun lalu memang dijalankan dengan konsep dana hibah. Namun atas masukan dari teman-teman di Pemulihan Ekonomi Nasional, Komite PEN mengarahkan kita untuk memberikan bantuan ke usaha-usaha agar tidak mem-PHK-kan karyawan. Jadi bukan hanya diberikan kepada hotel dan restoran, tapi ini harus dilakukan penyelarasan dengan data-data yang didapat dari para kepala dinas baik provinsi maupun kabupaten kota. Presiden sendiri instruksi yang jelas pada ratas minggu lalu bahwa kita harus mempercepat penyaluran ini dan jangan sampai kita terhenti oleh birokrasi di antara
kementerian lembaga yang menangani ini, dan juknis atau petunjuk pelaksanaan yang justru malah semakin merumitkan dan mengakibatkan tertundanya program ini, tapi harus justru menyederhanakannya. Di lingkup pemulihan ekonomi nasional di pariwisata dan ekonomi kreatif, kita juga selain mendorong bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata, kita juga ikut mengawal beberapa program seperti restrukturisasi kewajiban perbankan, penjaminan kredit usaha rakyat, dan juga program-program untuk para pelaku UMKM yang ada di lingkup, terutama yang membuka ketahanan kita dari segi penyediaan lapangan kerja. Untuk usaha mikro, seperti kita ketahui, bantuan Presiden untuk usaha mikro ini sudah berjalan dan akan terus kita dorong bersama dengan beberapa program seperti Prakerja dan Bansos. Program-program ini akan terus kita manfaatkan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kami di tim sekarang sedang menyiapkan aplikasi untuk memberikan kemudahan pendataan serta penyaluran bantuan-bantuan pemerintah ini. Jadi bukan hanya di Jawa Bali, tapi juga di destinasi super prioritas, daerah-daerah dengan realisasi pajak hotel dan restoran minimal 15% dari total PAD tahun anggaran 2020, dan daerah yang termasuk 100 calendar of events atau Karisma Event Nusantara. Dalam kesempatan yang sama, Kemenparekraf juga ikut mengawal program restrukturisasi kewajiban perbankan dan penjaminan kredit usaha rakyat. Sementara terkait percepatan vaksinasi, Sandiaga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha perhotelan untuk menghadirkan sentra vaksinasi dalam rangka mencapai target vaksinasi 2 juta dosis per hari yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo.